Iya, shalom saudara, selamat malam buat semua pendengar setia dan semua pendoa-pendoa yang terus ikut berdoa di acara Misbah Doa. Hari ini kita sama-sama akan masuk di dalam Misbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, karena penyertaan Tuhan ada atas kita. Apapun keadaan kita mau tetap percaya bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Mari saudara, kita bawa hati kita malam hari ini pada Tuhan. Kita mau terus menyenangkan Tuhan. Apapun keadaan kita mau terus berkata, Tuhan baik dan Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau membawa pujian penyembahan kami, dan semua pujian yang naik adalah pengakuan dari hati kami karena iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan sama-sama saudara pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih lagi dengan iman katakan saudara, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang pelihara hidup kami Tuhan, Kau yang menolong, Kau yang menyertai. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami
Tuhan. Saudara, engkau yang mungkin berkata, aku tidak merasakan pertolongan Tuhan. Biar engkau teguhkan hatimu, katakan Tuhan selalu menolong kami. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh berserah dan berharap kepada Dia, Dia ada bagi kita, Dia menyertai kita di sepanjang musim hidup kita. Biar hari ini kita mau terus berkata dengan iman, kami percaya Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biar kami terus mau merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu penolongku hanyalah Engkau Tuhan. Kami tahu tidak pernah terlambat, bahkan tidak pernah terlalu cepat Tuhan bekerja di hidup kami. Penghibur kami hanya Engkau, penolong kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan, perlindungan di hidup kami. Oh, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa.
lagi dengan iman katakan pada Tuhan, penolongku. Hanya dirimu Tuhan, Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia. Mari sembah Tuhan saudara. Katakan, Kau penolong kami, Engkau penghibur kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Juru Selamat kami, sumber pertolongan. Bahkan ketika kami lelah, ketika kami sudah tidak mampu lagi, kami tahu pertolongan itu hanya datang daripada-Mu Tuhan. Tidak ada tempat lain untuk kami berharap. Tidak ada tempat lain untuk kami datang dan memohon perlindungan dan pertolongan. Hanya daripada-Mu saja Tuhan, Allah yang hidup, yang bekerja dengan cara yang ajaib. Mari terus harapkan Tuhan dalam hidupmu saudara. Katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang menolong kami, hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku. Lebih lagi dengan iman, sekali lagi katakan, penolongku hanyalah dirimu. Hanya Engkau sumber pertolongan di hidup kami Tuhan. Bahkan penghibur kami hanya Engkau yang tahu, yang mengerti, yang sanggup, yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Kesetiaan-Mu sampai selama-lamanya di hidup kami. Karena itu kami mau percaya hanya kepada Tuhan, bahwa hanya Engkau yang sanggup menaklukkan setiap perkara dan persoalan di hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan, kami percaya. Hanya Engkau yang sanggup menaklukkan setiap masalah pergumulan kami. Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku
sanggup melakukan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikan. Sekali lagi dengan iman perkatakan, ku percaya. kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup. Engkau sanggup menaklukkan semua perkara di hidup kami. Tidak ada yang sulit bagimu ya Tuhan. Amin. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bagi kebaikanku kami percaya. Kau Tuhan yang mampu Menaklukkan setiap masalah di hidup kami Tuhan. Amin. Engkau yang turut bekerja dalam segala hal dan perkara Tuhan. Bagi kebaikanku kami tahu Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di atas hidup kami. Karena itu hari ini Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk terus mengerti kebenaran dan rencana dan kehendak-Mu di hidup kami. Karena saat kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan, tidak ada satupun yang memberatkan hidup kami. Karena kami tahu rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap kami hari ini yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu karena kami sangat-sangat percaya firman-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan hati dan juga hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu yang mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan firman Tuhan ya. Tadi malam kita libur mesbah doa karena semuanya merayakan Natal, kumpul keluarga ya. Jadi libur ya, tapi saya bersyukur saudara tetap setia dan saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah WA, SMS ya, di IG, di Facebook mengucapkan kepada kami sekeluarga selamat Natal. Mohon maaf saya tidak bisa membalasnya satu persatu karena ada ribuan ucapan yang masuk. Terima kasih buat cinta kasih saudara kepada kami sekeluarga. Terima kasih buat perhatian, buat ketulusan, buat yang sudah memberkati keluarga kami ya. Dan saya percaya Tuhan akan membalaskan semuanya itu. Sekali lagi selamat Natal. Biarlah Natal tahun ini sungguh-sungguh bermakna bagi kita, di mana kita menyadari bahwa Tuhan masih menyertai kita, kasih setianya terus menuntun kita. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita pada malam hari ini dan ya, saya mau bacakan satu kesaksian. Shalom Ibu Pendeta, selamat siang. Saya dari Papua. Kami sekeluarga sungguh-sungguh terberkati dengan seluruh khotbahnya Ibu. Iya, shalom buat Papua ya. Tuhan memberkati tanah Papua. Kita terus berdoa agar Papua terus mengalami kebangunan rohani. Semakin banyak anak Tuhan yang berdoa ya. Iya, kami sekeluarga sungguh-sungguh terberkati dengan seluruh khotbahnya Ibu. Kami sudah lama mengikuti khotbah-khotbah Ibu, secara khusus mesbah doa yang selalu kami ikuti setiap hari, walaupun kadang di pagi harinya kami dengar. Karena waktu Jayapura sudah malam, iya. Tapi tetap semangat ya. Barusan kami mengalami mujizat Bu, di mana suami saya beberapa hari ini mengalami sakit. Ya, jadi dia mengalami sakit perut, dia di mana ada bekas operasi usus buntu 3 tahun yang lalu sepertinya meradang.
karena sering mengangkat air ya, jadi ya sudah dibawa berobat ke UGD, namun suamiku dikasih obat suntikan penahan rasa sakit. Sampai di rumah dia bisa tidur, namun setelah habis ya efek obatnya kembali dia merasakan sangat kesakitan. Semalaman kami bergumul dan berdoa, saya sebagai istri juga ya, jam 2 malam saya berdoa sambil memegang bagian yang sakit suami saya, akhirnya bisa tidur nyenyak. Namun paginya kembali sakit lagi, bahkan dia sampai muntah-muntah. Ya, dia tidak mau lagi dibawa untuk berobat ya. Obat yang masih ada dari dokter itu yang dikonsumsi dari pagi hingga siang sekitar jam 1. Ya, saya sedang memasak bubur di dapur, dia berdoa. Ya, dan dia berdoa di kamar sambil menangis. Seperti apa yang Ibu Pendeta selalu ajarkan, ya, bahwa kita secara pribadi harus datang ke hadapan Tuhan. Itulah yang suamiku lakukan, Bu. Dan tiba-tiba saat saya masuk ke kamar membawa buburnya, dia bilang sambil menangis kepada saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh, dia berkata sambil dia turun naik dari atas tempat tidur ya tanpa dibantu ya, dan dia berjalan berputar-putar. Dia ya berjalan berputar-putar di dalam kamar. Ya, dan kami pun berdoa mengucap syukur kepada Tuhan oleh kuasa-Nya yang ajaib itu. Dan kuasa perkataan yang selalu kami dengar dari khotbahnya Ibu, sungguh Bu, kami sangat terberkati. Apalagi anak kami yang bungsu ya mau pulang ke Medan. Itu yang membuat suami saya semakin semangat ya supaya kami bisa mengantarnya ke bandara. Karena cukup jauh dari rumah kami. Mujizat Tuhan itu sungguh nyata. Ini yang ketiga kalinya suami saya mengalami mujizat Tuhan. Ya, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Selamat Hari Natal buat Ibu sekeluarga dan selamat menyongsong tahun baru. Iya, saudara ya, puji Tuhan ya bahwa mujizat Tuhan itu selalu terjadi bagi setiap kita orang-orang yang mau percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah berdoa, dan saudara datanglah secara pribadi kepada Tuhan ya. Saudaralah yang harus bergumul secara pribadi. Ya, masih banyak yang masih WA ke saya. Ya, Ibu tolong doakan Bu, suami Ibu tolong doakan keluarga saya. Saudara, secara umum saya berdoa. Tetapi yang terpenting ini saya mau mengajarkan sebuah kebenaran yang orang Kristen harus tahu hari-hari ini. Tuhan itu mau berhubungan pribadi dengan saudara. Jadi ketika engkau ada pergumulan datang, bukan saya tidak mau berdoa saudara, tetapi ya saya sudah mendengarkan juga banyak kesaksian, kita sudah mendengar orang-orang yang mencari Tuhan secara pribadi, mereka akhirnya mengalami Tuhan. Dan kenapa saudara saya selalu menyampaikan bahwa kita harus mengalami Tuhan secara pribadi? Karena itulah pengalaman pribadi kita bersama Tuhan, itulah yang akan membuat kita kuat di dalam hidup ini. Pengalaman yang saudara alami bersama Tuhan itu akan menjadi modal untuk engkau percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu hidup. Dan kesaksian pribadi kita itu akan menjadi ya kesaksian bagi orang lain, akan menguatkan orang lain, dan mungkin akan membuat orang yang tadinya tidak percaya, mereka bisa percaya pada Tuhan. Jadi saya berdoa biar kita semua hari ini memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan. Maaf, sekali lagi bukannya saya tidak mau berdoa. Ya, bahkan ada yang WA, Bu tolong doakan ini belum dibalas sudah. Ibu kenapa nggak dibalas-balas begini. Haleluya. Saudara ya, ini yang masuk WA itu ribuan. Saya mendahulukan mereka yang mau bercerai, mendahulukan mereka yang kritis ya. Jadi kalau saudara yang punya masalah rumah tangga, masalah pribadi, saya mau mengajarkan sesuatu yang benar hari ini. Ayo cari Tuhan pribadi, datang duduk di kaki Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Roh Kudus itu bisa berbicara di hati saudara untuk menuntun kita lebih dari segala-galanya. Makanya jangan cari pendeta, tapi carilah Tuhan, karena tidak ada pendeta hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat dan iman kita yang luar biasa. Baik saudara kita, terima kasih ya Ibu buat kesaksiannya, sangat memberkati ya. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga di Papua. Kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini Yeremia pasal yang ke-13 ya.
Yeremia pasal yang ke-13 ayat yang pertama, saudara. Judul perikopnya kita sudah sampai di Yeremia 13. Judul perikopnya ikat pinggang yang menjadi lapuk. Wah, ikat pinggang yang menjadi lapuk ya. Ayat yang pertama berkata, beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah, membeli ikat pinggang lenan. Ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air ya. Ayat yang kedua, maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatnya pada pinggangku. Saudara, ikat pinggang lenan ini adalah salah satu bagian pakaian yang lebih bersifat pribadi. Ya, yang melekat ketat di tubuh. Benda itu seperti pakaian dalam. Tindakan Yeremia menunjukkan bagaimana Allah akan menghancurkan Yehuda sama seperti Yeremia menghancurkan ikat pinggang lenan itu. Jadi Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi membeli ikat pinggang. Tapi Tuhan berkata, ya ikatkanlah itu pada pinggangmu tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Ya maka Yeremia melakukan. Jadi saudara, ikat pinggang dari kain lenan itu ya pada zaman dulu itu bersifat pribadi sama dengan pakaian dalam. Artinya sesuatu yang penting dan pribadi sifatnya. Ayat yang ketiga. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli. Dan sekarang pada pinggangmu itu ya, saudara, ayat yang keempat ya sekarang, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikan di sana di celah-celah bukit batu ya, ayat 5. Maka pergilah aku lalu menyembunyikan di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ayat 6. Sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Ayat yang ketujuh, maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan, ya ayat 8, kepadaku, beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang ayat 11 melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mendengar. Saudara, Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan ya menyatakan hal-hal itu dengan cara-cara yang ajaib. Ya, kali ini dia memberikan perintah kepada Yeremia untuk pergi beli ikat pinggang lenan ya. Ikat pinggang lenan itu sesuatu yang bersifat pribadi karena dipakai di bagian dalam. Lalu kamu beli ikat pinggang itu, lalu kamu taruh di ya sungai Efrat ya, dia bilang sembunyikan. Ya, ambillah ikat pinggang yang kau beli itu, katanya di sana, dan pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikan di sana di celah-celah bukit batu. Ditaruh di bukit batu ikat pinggang itu. Enggak berapa lama kemudian ya, sesudah dia melakukannya, firman Tuhan datang kepada dia. Ya. Sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ambil ya ke sungai Efrat dan ambil sana ikat pinggang yang kuperintahkan, kusembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat. Ketika dia ambil, apa yang terjadi saudara? Ikat pinggang yang tadinya baru dibeli itu ya, disembunyikan di sana, lalu dia ambil, ternyata sudah menjadi lapuk. Ikat pinggang lenan adalah salah satu bagian pakaian yang bersifat pribadi pada zaman itu di kalangan bangsa Israel.
Ya, Tuhan menyatakan hal ini untuk memberikan gambaran kepada Yeremia apa yang hendak dia lakukan kepada umatnya Yehuda dan Yerusalem. Tindakan lebih berpengaruh daripada perkataan. Yeremia sering memakai pelajaran peraga yang jelas untuk membangkitkan keingintahuan bangsa itu dan untuk menyampaikan maksudnya. Pelajaran dari ikat pinggang lenan ini menggambarkan nasib Yehuda. Meskipun bangsa itu pernah dekat dengan Allah, kesombongan mereka menjadikan mereka tidak berguna lagi. Orang sombong mungkin kelihatan penting, tetapi Allah berfirman bahwa kesombongan mereka menjadikan mereka tidak berarti apa-apa. Sama sekali tidak berguna. Ya, kesombongan yang akhirnya membuat mereka itu tidak lagi mendengarkan Tuhan. Orang yang tidak mentaati firman Tuhan itu di hadapan Tuhan orang yang sombong. Orang yang memilih untuk hidup di dalam dosa dan tidak takluk kepada firman itu orang sombong, saudara. Orang sombong itu bukan cuma orang yang ya sok kaya, berlagak kaya. Di hadapan Tuhan lebih spesifik lagi, orang sombong itu orang yang tidak mau taat pada firman. Orang sombong di hadapan Tuhan itu orang yang tidak mau melakukan firman. Orang yang terus melakukan dosa dan jauh dari kebenaran itu dia sombong di hadapan Tuhan. Ya, kesombongan sudah menggerogoti hati mereka sehingga mereka tidak berguna lagi bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, ya, makna yang tentang ikat pinggang yang lapuk ini dalam loh. Kita tahu ikat pinggang dari lenan itu adalah barang yang bersifat pribadi, ya. Pertama berharga karena kainnya kain lenan, kedua bersifat pribadi karena dipakai di bagian dalam. Ya, Tuhan sedang menggambarkan ketika bangsa Israel itu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Ya, mereka, Tuhan berkatakan di sini, demikianlah dulu bangsa ini, mereka seperti ikat pinggang kata Tuhan, yang melekat dekat dengan aku, ya. Kalau kita baca ayat yang ke-10 di sana firman Tuhan berkata, ayat yang ke-10 tadi, ya firman Tuhan berkata kepada bangsa ini, bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka akan menjadi seperti ikat pinggang ini, tidak berguna untuk apapun. Ya, ayat 11 perhatikan, ayat 11, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda. Mereka kuletakkan dekat ya kepadaku, mereka kulekatkan. Ya, demikianlah firman Tuhan supaya mereka itu menjadi umat yang apa? Ya, yang ternama, terpuji, terhormat bagiku, tetapi mereka tidak mau mendengar. Ya, ketika bangsa Israel hidup dalam ketaatan firman Tuhan loh yang berkata, mereka itu digambarkan Tuhan berkata, mereka tadinya seperti ikat pinggang yang kulekatkan, melekat dekat dengan Tuhan. Ya. Tetapi lihat saudara, ketika ikat pinggang itu tidak lagi melekat dan digunakan oleh sang pemiliknya, dia cuma ditaruh di bukit batu begitu di samping sungai Efrat. Apa yang terjadi? Ya, ikat pinggang itu apa di sini dikatakan lapuk, artinya apa jadi hancur gitu ya. Jadi ya tidak berguna lagi, nggak bisa buat apa-apa. Ini gambaran yang dalam tentang hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang melekat dekat dengan Tuhan, ya dia dapat mengerti hati Tuhan, dia mengikuti perintah Tuhan, dia hidup sesuai jalan-jalan Tuhan, dan yang terutama apa? Hidupnya itu berguna bagi kepentingan kerajaan Allah, bagi kepentingan sesama manusia. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, hidupnya itu berguna bagi banyak orang. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, taat pada firman Tuhan, hidupnya itu bisa berdampak bagi banyak orang, berdampak luas. Tetapi sebaliknya saudara, ketika seseorang hidupnya jauh dari Tuhan, apalagi hidup memperbudakkan diri kepada dosa, hidup di dalam kenajisan, percabulan, kepahitan, iri hati, ya kepentingan diri sendiri. Orang seperti ini seperti ikat pinggang yang ditaruh di bukit batu.
tidak dilekatkan ya barang itu saudara kalau dipakai itu kan jadi awet ya barang. Coba saudara kalau beli tas, saudara nggak pakai, disimpan terus di dalam lemari, ya mau hujan mau panas tidak pernah dipakai, ya lama-lama dia rusak loh walaupun mahal barang itu. Tapi sebaliknya sesuatu yang kita pakai terus-menerus itu lebih awet. Nah itu gambaran kata firman Tuhan tentang saudara dan saya juga. Pada akhir hari ini kita belajar dari kisah ini. Ya ketika bangsa Israel hidup taat kepada firman Tuhan, mereka itu diibaratkan seperti ikat pinggang yang melekat pada pinggang Tuhan. Berada sangat dekat, itu gambaran kedekatan hubungan mereka dengan Tuhan. Ingat, kenapa saya selalu mendorong saudara datang pada Tuhan, doa sendiri. Jangan minta saya yang mendoakan, saudara doa sendiri pada Tuhan. Supaya engkau itu melekat dan dekat dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu lebih tertarik kepada sebuah hubungan yang dekat ketimbang dia memberikan saudara hanya mujizat-mujizat. Untuk apa beri mujizat kalau kita jauh? Ya, ketika kita sudah dekat, mengerti hatinya, menuruti firman-Nya, bagi Tuhan memberikan mujizat bagi kita tuh terlalu mudah. Ya, dan gambaran ini saudara, ketika kita melekat dekat dengan Tuhan, maka hidup kita ini berarti. Menjadi ikat pinggang yang dipakai. Tapi kalau tidak dipakai, tidak dipakai Tuhan, hidup kita ini tidak melakukan firman. Ya kita seperti ikat pinggang yang hanya ditaruh di bukit batu, ya dekat sungai Efrat dan akhirnya lapuk dan hanya bisa dibuang. Ini adalah gambaran hidup kita. Saudara, selama kita melekat dekat dengan Tuhan, hidup kita aman, hidup kita kuat, hidup kita dipakai Tuhan. Tapi saat kita jauh dari Tuhan, kita terpisah dari Tuhan, hidup kita lapuk, hancur. Percayalah saudara, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, mungkin engkau kelihatan berhasil, mungkin engkau kelihatan sukses dalam karirmu, tapi maaf, engkau sedang berjalan kepada kehancuran demi kehancuran. Hidupmu sedang berjalan kepada kebinasaan. Mari saudara, tidak ada pilihan lain hari-hari ini dengan semua yang terjadi. Dengan adanya virus corona, bahkan hari-hari ini kita mendengar ya gelombang virus yang berikutnya sedang datang, sudah mendekati, sekarang sudah ada di Australia. Virus yang bergerak sekarang bermutasi diri, dia satu orang bisa menjangkiti 7 orang. Ya berita-berita yang menakutkan terus kita dengar, belum lagi selesai ada lagi virus SARS-2 yang muncul baru, yang membunuh lagi. Saudara, saya cuma mau bilang bagi orang yang dekat dengan Tuhan, maaf, mau sekuat apapun virus itu, perlindungan Tuhan tidak berubah atas hidup saudara dan saya. Dengar baik-baik. Walaupun kita mendengar berita virus ini tambah kuat, virus ini tambah, ya sekali menjangkiti 7 orang, 100 orang. Dengar baik-baik. Orang yang melekat dengan Tuhan tidak perlu takut mendengarkan berita apapun. Kenapa? Bagi kita hidup Kristus, mati untung. Apa yang kita mau cari lagi di dunia ini? Ya, kita nggak perlu takut. Kalau belum waktunya mati, percayalah. Mau virus mengembangkan diri, mau jadi 10 kali lipat lebih kuat, maaf, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi orang yang dekat dengan Tuhan, yang mau melekat dengan Tuhan. Karena itu saudara, hari ini jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Kita mau menjadi ikat pinggang yang melekat kepada Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, ya, supaya hidup kita boleh berguna bagi kerajaan Allah dan bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita renungkan firman ini. Iya, mari kita renungkan firman ini saudara. Kita mau terus percaya bahwa kita hanya harus percaya dan berharap kepada Tuhan saja, meminta hikmat, tuntunannya atas hidup kita, karena firman-Nya itu ya dan amin. Mari kita satukan hati kita untuk datang pada Tuhan dan memohon anugerah-Nya. Katakan pujian ini bersama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang
Ajar kami terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan, bahwa Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Kami tidak mempercayai berhala atau ramalan-ramalan apapun. Kami percaya hanya Tuhan yang sanggup pegang kendali atas hidup kami, atas keluarga kami, atas rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, berkati rumah tangga, keluarga dan semua yang ada Tuhan. Biarlah kami boleh terus menjadi keluarga dan rumah tangga yang menyenangkan hati Tuhan. Yang terus ada Bapa, suami-suami, istri menjadi orang yang takut Tuhan. Anak-anak juga takut akan Tuhan, masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Jodoh, kuliah, studi mereka, Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan Tuhan memberkati semua anggota keluarga kami, orang tua, kakek, nenek, opa, oma kami di usia senja mereka. Tuhan memberkati para single parent juga Tuhan memberkati. Kami terus juga berdoa untuk setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan. Kami percaya Tuhan, kalau sakit ini terjadi karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap anggota keluarga kami juga yang ingin keluar dari setiap ikatan beban dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, ikatan dosa amarah, kepahitan, kebencian, ketakutan, depresi, Tuhan, kekhawatiran. Kami tolak semuanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang melindungi dan menjagai. Bahkan kami percaya tidak ada satupun kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan sanggup memerdekakan. Tuhan, terus Engkau memberkati bangsa Indonesia, bangsa yang ada di dalam hati Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, jagai dalam damai sejahtera-Mu. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan jagai. Bahkan Tuhan seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri ada dalam satu kesatuan Tuhan menjagai bangsa ini. Bahkan juga Tuhan Engkau terus memberkati para tim medis, dokter yang terus bekerja memegang Tuhan semua tugas-tugas untuk melawan COVID Corona ini. Tuhan, kami percaya Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tolak setiap kematian yang datang karena virus Corona. Tuhan, kami percaya kami mati hidup kami karena Tuhan yang pegang kendali. Kami tahu Tuhan Engkau yang bekerja. Tidak ada kematian massal atas negeri dan bangsa ini, tapi yang ada kesembuhan massal. Tuhan terus memberkati bangsa-bangsa, semua mereka ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, yang terus setia berdoa. Biarlah Tuhan menjadi jawaban. Bahkan kami percaya tidak ada kematian massal di seluruh dunia, bangsa-bangsa, karena Tuhan yang pegang kendali hidup kami. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Terima kasih saudara yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Misbah Doa ini kepada semua orang agar mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.